الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Bapak Ibu pengurus masjid Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan siapa aja yang mengurus rumah Allah ke segede atau banyak, 24 jam ataupun sejam, setahun ataupun sekali setahun, asal tiba Ramadan nampak apa saja jadi pengurus sekali. Kalau tidak Ramadan tak ada apa nampak pengurus haji. Semoga Allah urus hidup beliau-beliau dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Sekete amin ya. Siapa aja yang masuk ke rumah Allah, kau mudah-mudahan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nampak beda. Mana nak lihat tu jatah, mana nak untuk kawan aja. Alhamdulillah. Ada yang lupa perlu kita ingatkan. Siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat menjawab walaka mithluh. Engkau juga akan mendapatkan hal yang sama insyaallah. Awak berdoa, malaikat berdoa, mana nak kamu kabul kira-kira teh? Malaikat ada dosa dong. Jadi kalau ada caleg di situ doakan kawan semula langsung, mudah-mudahan duduk lang deh. Kecil malaikat, wala kami flu, duduk lo sudah tunjuk. Amin ya rabbal. Tak black campaign dong. Duduk aja dulu. Kata malaikat, enggak lo duduk aja. Mohon, kok ada. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti bersyukur? Karena memang semuanya dari Allah. Ada yang sehat kini apa dia hebat menjaga vitaminnya sehat. Dia hebatnya merawat badannya sehat. Atau dia gara-gara puasanya sehat. Di Simpang tuh banyak tambah bungkus yang pada sehat. Yang begini. Jangan anda sembahyang apa dia biko-biko aja, banyak ada sembahyang biko-biko aja. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jangan merasa bangga dengan kebaikan yang sudah dilakukan, karena kalau Allah dah izinkan, dan tidak akan bisa kita melakukan itu Bapak Ibu. Wah, boleh le buya-buya sengenek tu le kamu sajido. Abang tu le tak buya kamu sajido. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, apapun yang namanya nikmat di dalam hidup tidak ada yang kekal. Termasuk ketaatan. Ketaatan pun tidak kekal. Maka Bapak Ibu nanti akan ada yang mengecek. Heran dia tak enak. KTM perasaan ustaz enak. Lu kurang aja godang ku aja. Lah kayak ku aja kurang aja emang. Ku apun ke ngelo lah. Cuma setahu kita buya dulu. Setahu kita ustazahnya dulu. Tapi Bapak Ibu, hidayah ku nikmat Allah. Tak perlu sombong. Karena kalau nikmat itu dicabut, yang sodit jadi bongak kali dia. Perasaan apa tuh hebat dulu, aku udah bongak gini aja, iya dicabut nikmat. Perasaan lu itu ancak dulu gini jadi goblok melondong aja udah. Mulanya cabut nikmat ku itu. Perasaan kayu lu nak. Nikmat Allah itu tidak ada yang
Jadi pantas nggak kalau kemudian kita merasa lebih dari orang lain? Oh, tidak pantas Bapak Ibu, tidak pantas. Maka orang yang terikat dengan keyakinan ini, dia akan selalu berusaha hidup tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidup tawadhu itu kemudian diamalkan menjadi amal sehari-hari, maka semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Ada tak guna hidup kita di atas dunia apa selain beribadah Bapak Ibu? Ada tak? Hah? Nah ketek-ketek ponyong tu usah kelelamu ceramah judulnya dah ada. Kalian gue ala kalau lupa tu tantangan je. Takkan impress oleh guru kalian yang sebanyak tu. Dunia main-main aja. Serius-serius walai. Ada tak guna hidup kita selain beribadah di atas dunia tu ada tak guna? Tak ada dah Bapak Ibu. Maka kalau konti beribadah di atas dunia, konti duit. Tak ada guna duit dah. Buya ada orang pada musuh asli layak banyak. Dia lagi Tuhan layak ngenek apanya. Bisa tak gitu? Ada yang kayu mah. Kalau nombang sekali mompe dulu kilo. Ya kalau kalian kan bangsa sudah ada. Ada lagi lah Tuhan tak sekilo nih. Bisa tak? Tak bisa tak? Oh ambo pejabat, ambo pejabat. Besok kalau Tuhan punya jabatan dan lagi lo ngenek. Bisa tak mal itu? Ya Allah tak ada. Walillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan bumi kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tanah yang engkau klaim punyamu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang di luar badan, jantung, darah, tulang, urat nadi yang engkau katakan itu milikmu adalah milik Allah Subhanahu. Maka tidak punya awak, tidak bisa awak matur kalau mak ada awak juga. Jantung, ambil sakit aja dan kecil sakit mau, pada ada sakit-sakit bisa. Uban, ropone dek main taman je tiap minggu, main taman je tiap minggu. Besok pagi putih aja. Kulit dan diputih je air hitam pula. Tanda tak punya. Baca Allah. Kalau itu pantas tak manusia kau sombong dari dunia kau? Iya tidak. Tapi tak ada sombong je. Tak doang kau bergerak, tak doang kau makan. Terus cek lalai. Apa yang Allah muliakan? Maka hari ini sejatinya Ramadan sebenarnya hanya mengingatkan saja bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu. Hamba bukan mengecek tak ada gunung. Oh dari Ramadan ibu sibuk puasa, bapak-bapak sibuk tarawih, puasa, baca Quran, sedekah. Tak ada gunung Ustaz? Ada. Tapi itu tak cukup untuk menumbuk setahun yang dikhianati, tak cukup. Jadi Ramadan bukan menumbuk. Lah tak makan tanah kawan, lah tak ambil punya kawan tu Ramadan tiba awak mengaji-ngaji aja, itu selesai dah. Ada tahu dia buat. Kejawab awak sama ngaji, lah tahu kan? Ya Allah. Selama kau dah semayang, dah tu tiba di semayang di Ramadan semayang aja lah, itu selesai dah lama-lama tu. Tidak je dah. La haula wa la quwwata illa. Dan tahu tak Bapak Ibu bahwa dunia ini hanya sebentar. Setelah kematian perjalanan akan jauh lebih panjang, lebih lama. Tidak ada yang tahu berapa lama perjalanan itu dan tidak ada yang tahu betapa dahsyatnya perjalanan itu. Percaya tak? Percaya. Percaya tak kehidupan setelah kematian itu akan sangat buruk kalau kita lakukan banyak dosa di dunia. Percaya tak? Jangan itu. Kenyataannya Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak dosa tu pada pahala gitu. Apa cara itu? Kamu sekarang kalau kepada jamaah kamu sampaikan, kita semua pengen masuk surga? Sampai gini banyak dosa atau banyak pahala? Mereka masuk kira-kira? Pak, Nabi Adam buat kesalahan? Nabi Adam ciek salahnya bu. Pokoknya memang bocor dengan topuk lu. Jangan orang sikor yang nak bilang. Hah? Kolak lah ni, biar nak pokok.
Jangan bodak. Ada dekingan segala mama udah apa pemirsa. Ada sih. Kecuali pemirsa lah kan mereka beli nah. Asik berjalan. Tergantung kamera orang. Hadiah. Jadi Bapak Ibu Allah muliakan. Kita merenung-renung aja nih. Nabi Abu Bakar itu lagi ke 9. Tanggal 9 lah, tanggal 9. Jadi tidak ada guna hidup di atas dunia selain beribadah. Dan itu Allah tegaskan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada guna manusia itu diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tuntutan engkau harus punya tanah sekian hektar di dunia. Tidak ada tuntutan. Engkau harus punya rumah bertingkat mewah banyak di setiap sudut tanah. Tidak ada tuntutan. Engkau harus punya menantu, anak, cucu, orang kaya, sukses, berpangkat, berjabatan, semuanya. Tidak ada tuntutan. Tapi realitanya manusia sibuk oleh itu, Bapak Ibu. Salah jadi polisi anak bayi-bayi lah. Padahal dia tahu tuh nah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Penyogok dan tukang sogok menerima sogok yang mencarikan jalan sogok masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, mati dan masuk ke keluarga, masuk ke neraka satu. Nah, polisi sawang aja lah. Dapat lebar backing lah di dalam neraka kan? Sehebat backing masuk juga dalam penjara gini akhirnya. Bapak Ibu Allah muliakan, itulah dunia. Begitu dunia memalukan nih Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dunia mal'unun wa mal'unun man fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat seluruh yang ada di dalamnya. Ya Allah. Lewatlah bangkai kambing ditengahi lewat. Lalu sahabat dan Rasulullah ada di situ. Kata Rasulullah, mau kalian mengambil bangkai kambing itu? Kata sahabat, iduknya Rasulullah, tak juga kami ambil kambing yang benar. Iko bangkai engkau suruh ambil juga kami ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, kalian tahu dunia tidaklah lebih rendah daripada bangkai seekor kambing itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat dunia segala isinya dari kita di bawah bangkai kambing di hadapan Allah baru Bapak Ibu. Jadi hakikatul hayat, hakikat hidup, hakikat penciptaan manusia mesti dipahami dengan baik supaya tidak salah dalam memandang kehidupan dan tidak salah dalam memilih jalan. Kau paham untuk kalau Allah? Nyontok aja, kau ada mencari aja, kau ada mencari sampai jauh lah Pak. Ibu yang Allah muliakan. Ya Ustaz, tapi Ramadan itu menghapuskan dosa yang telah lalu. Iya, boleh. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Tapi ingat, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa dah tu dapat ci olah dia kecuali awi aja. Dia minta aja. Kam min qa'imin, banyak yang ikut tarawih, dia witir, nan dapat litaknya, sahar. Artinya tidak semua orang yang ikut puasa ikut tarawih, tapi segala dosa enggak dosa kira-kira. Dan na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk situ. Amin ya rabbal alamin. Tadi tak minyak abi? Tak lama, mau jadi yang mui. Tak lama lagi tak lalu jual mana? Jadi kalau lagu yang boleh hitam. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dan Masya Allah luar biasanya ada percakapan riwayat sahihnya belum pastikan. Bertanyalah Nabi Nuh kepada seorang anak muda, ibu-ibu muda. Apa dah ibu hati? Iya anak ambo meninggal. Lah bapakmu 3 tahun lu cek. 3 tahun lu cek. Ibu hati. Kata Nabi Nuh, tak perlu ibu hati.
nanti akan ada uang paling tinggi 70 ya. Ke zaman Nabi Nuh cerita ke Pak. Apa? Karena umat Nabi Nuh kan ada yang 800 tahun, ada 900 tahun. Nabi Nuh aja 950 tahun. Ada manusia nanti umur 70 tahun ya. Ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun. Itu kalau evolusi. 70 tahun? Iya. Kalau engkau umur 70 tahun itu sempat dia tak menangi loh. Tidak ada kabar sujud ngaji-ngaji aja. Kok 70 tahun lagi umur tuannya dia ngaji-ngaji aja lagi. Tapi tahu engkau besok uang yang mau umur 70 tahun itu dosolo sampai umur 65 tahun yang kau aja dia. Kira-kira itu awaknya kecil tidak ada buat. Jadi orang-orang yang berumur 300, 400, 500 tahun itu kagetnya nanti akan ada manusia yang berumur 70 tahun seketek umurnya berdosa juga lah. Nah gitu kira-kira. Tidak masuk gitu kan. Nah jadi Bapak Ibu Allah muliakan, aku ingin memastikan satu tentang ibadah, bahwa manusia hidup di atas dunia itu memang untuk beribadah, tak donan lainnya Bapak Ibu. Itu mindset berpikir yang mesti kita aparat, polisi itu kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang kaya, kekayaan kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang kuat, orang baga dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak diciptakan untuk menikmati seluruh kenikmatan dunia, dan untuk itu diciptakan Bapak Ibu. Adapun anak, istri hanya permainan-permainan dunia. Rumah, dapet rumah tinggi bertingkat 10 dakwahnya tadi tinggal aja, saking main-mainnya. Tak ada rumah lah, nyuka ditinggal juga. Banyak ini lah. Inyo meninggal awak aja lenado awak asal berbini saya pasti tinggal lagi nampak awak itu. Kan ditinggal juga. Banyak tanah awak. Tak ada tanah awak. Kayu awak. Miskin awak. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi hebatnya dunia Bapak Ibu yang Allah muliakan, bisa kita lupa dengan proses tujuan penciptaan itu sementara kita masih ada di dunia. Kau selalu logikakan mereka. Kalau awak misalnya dari tanah dontong ke padang busuk, awak tiba di padang busuk tinggal dompet, masuk akal ada? Ya Allah, lupa tinggal dompet ada. Wajar ada? Karena awak tiba di padang. Kalau awak masih di tanah dontong aja lagi di rumah di tanah dontong masih dalam rumah aja lagi, lupa tinggal dompet, wajar tak? Ambil, menang situ aja lagi rumah, gitu. Tidak lupa menang situ aja lagi ambil. Dunia itu hebat. Wah masih di dunia aja lagi bisa wah lupa akhirat dengan Masya Allah. Masih di dunia aja lagi bisa wah lupa dengan orang sampai dengan masih siko aja. Awak lupa nanti alam kubur, lupa pedihnya sakratul maut, lupa pedihnya hari berbangkit, lupa pedihnya sesaknya membayar utang di akhirat kalau tidak dibayar di dunia. Bisa lupa. Tidak lupa nama utang sebab. Betul tersinggung lah. Aku patang menyolang tak lomak nikah, berkakak nambah uni, nambah bocil gay, mau mama gay, menakan gay. Pasti pun bayi, dia bawa anak juga bawanya. Sejuta dia soal pikiran mau iya, lu tuh nggak goi lah ya. Padahal sekali lah dia orang dah, pikiran patang nggak modal tu kan. Itu main-mainnya dunia mereka itu yang baik. Kamu ada polisi kamu mohon maaf. Mohon maaf Pak. Jadi di Morowali itu ada udah yang tertangkap di penjara tertangkap. Sorry Pak Polisi, Pak ada polisi itu. Udah itu akhirnya menggali kami modal. Mana udah dia nampak lah. Udah orang penjara Ustaz. Ngaku dah ni? Menombang Ustaz. Oh jadi kalau nombang ketangkok? Baru tahu itu banyak orang nombang ada tangkok ada jawaban gitu kan. Kini orang nombang sambung polsek penegak itu ada orang tangkok.
dunia itu Bapak Ibu. I'lamu annama al-hayata ad-dunya la'ibun wa lahu wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Wahai manusia, nanti kalau kau hidup di dunia, ketahuilah apa itu ya Allah. Dunia itu hanya permainan belaka. Bermain sudah laibun lahun oleh. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya main-mainan dia kan. Cuman lahun lebih lalai daripada laib. Wazinah, dan saling berhias-hias, saling menghias rumah, menghias kendaraan, menghias badan, menghias tubuh. Untuk itu aja. Skincare, jadi umur 60 sampai skincare. Apa namanya di muka mawar itu? Ini MS2 uang. Tanya lah kan dia, itu apa itu? Itu skincare namang. Ini situ nampak dokternya. Ya mungkin nak drawing itu iya biasa aja namang. Tak ambo takui ambo beko. Dari belakang nak memolok kawan deh. Dari muka nak monten gitu. Legai kira. Tapi memang iyalah dunia begitu. Apa tuh gini dah? Penjelo lah yang bilang. Apa? Oportuner dah. Bayang orang tak punya auto apa gini sampai hidup. Jadi singgung lain dunia mah itu ya. Hias. Mongkau mah ini apa tuh? Dah ancak mah dia tukang begitu. Kalau lah ya dobi. Kalau tidak, menjenteng gila celok mak. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah jadi memang dunia itu main-main. Tak perlu terlalu serius. Kita kalau serius dari dunia apa? Bercokak bawangnya aja tahunya Bapak Ibu. Jodoh tanggal bercokak lagi apa itu? Ini cerita panjang ini dah lalu dia bang. Dunia, dia nggak dua dah. Potong pagar ada siku lagi aja siku. Ajin, betul ini dia mau cokak. Keceknya sepadan kira lalu PC itu dunia apa dia nah? Loh. Nanti apa mak kecek pedian aja dah tanah. Tanah deh. Kilo belum main. Dia pedian aja lah, pedian aja. Kalau paham dunia kau hanya main. Ada deh gara-gara tersinggung bunuh bang deh. Bapak main dulu. Tersinggung aja. Dan kancang memotong pas di jalan tuh sakit hati nyontak lo tuh. Itu kalau orang salah menanggapi mas. Untuk urusan dunia yang serius, untuk urusan akhirat main-main ya Allah. Tabalik Bapak Ibu, awak harusnya mestinya di dunia, kau main-main aja lah. Jadi kalau kini kemudian ada yang menggale, berhasil galenya, tak ada hebat dia. Demi Allah tak ada hebat dia. 4 bulan kita dalam kandungan sudah dituliskan, itu memang jadi bagian rezeki kita. Ada yang ke sawah sih kemudian dapat 1 ton, yang dapat setengah ton, tak ada pongak ibu ke sawah Pak. Memang segitu takdirnya. Aduh mau sampai puluh 50 kini ada kawan yang meninggal mau sampai puluh. Tuhan tak pandai merawat badan mati ya. Tak ada masalah merawat badan dan memang ada lagi boh. Bapak Ibu nih ada nonton Dr. Oz. Pernah kan di TV kan? Ya kalau tidak salah dokter kau bagi tips bapak supaya sehat, bapak supaya sehat, bapak supaya sehat. Dia tak pernah mati sakit apa? Sakit mah akut. Kira-kira mana hebat apa dia menjaga badan kan? Awak dapat di jalan dah mulai kita minum bunyi semua, minum bunyi sport dia minum yang segar badan dia dah. Kayaknya yang sekolahan deh. Sampai jadi dokter. Dia apa sebab meninggalnya? Sakit mah akut. Sampai kini dah dia tonton dan catat anak-anakku. Aku ceramah Ustaz. La quwwata illa billahil aliyyil. Dari boleh paham ceramahmu? Dia tak salah. Kita ada paham tak? Kita ingin menemukan hakikatul hayat. Tujuan penciptaan hidup kau untuk apa? Dan insya Allah kita sudah sepakat hidup hanya untuk ibadah kepada Allah SWT. Ikon dan perlu bapak ibu kau ke anak cucu bininya. Kau minta bini kau. Belum kau. Kau bapak.
duit kau main-main ya. Dan lagi kau piti dapat boleh onda, kau dah dan lagi piti tak bisa kau boleh onda. Main-main duit kau sama aja. Iya tak piti. Oke deh kau. Tapi pastinya tak bagak pada awak. Kau bagak pada awaknya topuk pulang balik deh. Sekali kau dah kau minta boleh pembukuan itu loh, jangan kau boleh onda dah. Kau minta boleh cinggu bininya. Kosong benar keterimuan. Duit kau main-main. Itu kalau biar bawa anak main-main dengan bapak ibu. Nah jadi yang dimaksud adalah jangan jadikan dunia ini sebagai orientasi. Tak perlu itu menikmati dunia kau sadu dong. Kawan nombang ome, awak nak nombang ome lo. Kawan mau pajero, awak nak beli pajero lo. Ini warisan deh. Awak kau waktu 8 kowe kau nalonya, nak pajero lo tu kan tak topek deh bapak ibu. Bininya tingkat nomor, adanya PNS kedua. Awak kok mulai kuah. Nah, itu maksudnya. Jangan jadikan dunia sebagai orientasi. Karena hakikatnya hanya untuk beribadah. Tak ada Allah menuntut kita untuk buka baju, tawi, rayo, dan bapak ibu. Lalu yang boleh baca rayo bang? Satu, coba pilih alasan. Kalau nanti ibu-ibu pada baju rayo nih, dek fokus beribadah di bulan Ramadan. Dua ada lebih. Aku yakin yang pertama dia fokus beribadah di bulan Ramadan. Memang hebat ibu-ibu DSI lo memang hebat. Fokus bulan Ramadan. Apa tuh baju raya Ustaz? Main-main. Main. Apa dia main bu? Tak mau kredit. Kalau mau kredit ada gaya 25 sebulan. Malah agak ada lahir rayo kan dah jauh. Oh, patun Jepang bang. Patun Jepang kalau kongden mah kondai deh kau. Situ duduk stand. Utang. Itulah dunia tu. Saat katun Jepang ni bang. Setahun 2 tahun pun dah je. Ya Allah. Jadi apa yang Allah muliakan? Lagi juga dulu. Kau banyak personal. Di antara ibadah terhebat di bulan Ramadan itu adalah amalan yang dilakukan Rasulullah SAW. Apa dia? Mempelajari Al-Quran di setiap malam bulan Ramadan. Jadi Nabi Muhammad kelasnya apa baca setiap malam? Kana yudarisul Quran ma'a Jibril alaihissalam. Ada yang mengatakan malam kini turun Al-Quranul Karim. Ada yang mengatakan pada tanggal 21 malam. Terserah. Karena memang pencatatan secara pasti tidak dulu. Dulu hanya tahun gajah, Ambul Faidon, tahun banjir, tahun matinya fulan, 11 tahun setelah matinya fulan, gitu-gitu saja dulu. Tapi ulama mengatakan turun yang dimaksud dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sama dunia. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 21. Kenapa? Pada 21 Ramadan itu terjadi Lailatul Qadar waktu itu. Kayak kita yang penting Al-Quran itu tuh. Jadi yang 2 kali turun, sekali turun ke Baitul Izzah, turun selanjutnya mutawatiran, sekete-sekete, secara langsung kepada Nabi sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sedang terjadi. Sedang ada masalah Nabi, turunlah ayat celeng. Sedang ada masalah Nabi, turunlah ayat celeng. Sedang masalah ayat, turunlah celeng. Nah, jadi ada salah paham Bapak Ibu, udah cair di ceramah Ustaz dulu. Apa itu? Masa 7 Ramadan turun Al-Quran? Apa itu dah? Sebanyak tu ayat deh. Angan wong, dapat belajar. Yang sekali turun tu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, duf'atan wahidah, sekali turun. 6.066 sekian ayat, 60.066, 60.063, 66.3, berbeda pendapat ulama. Kenapa berbeda? Bukan kurang. Ada yang mengatakan kok seayat kok, ada yang mengatakan kok 2 ayat. Ada yang mengatakan kok bismillah kok tak masuk ayat kok. Ada yang mengatakan bismillah masuk ayat. Ada yang mengatakan kok pembatas Al-Quran. Ada yang mengatakan kok bagian dari ayat Al-Quran. Nah, itu aja bedanya. Sehingga beda jumlah ayatnya. Oke Bapak Ibu Allah muliakan. Nah jadi tadarus Bapak Ibu di malam Ramadan itu bagus tuh.
tapi bukan pengganti untuk malam-malam yang lain. Begitu maksudnya. Di malam-malam yang lain waktu tadarus juga. Di bulan-bulan yang lain kita puasa juga, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Baid, puasa Nabi Daud, puasa Ashura, puasa Arafah, puasa. Tapi karunia Allah puasa Ramadan, itu memang Allah lebihkan dari bulan-bulan yang lain. Itu terserah Allah. Memang yakhtar, Allah memilih. Yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, itu Allah yang bisa menentukan. Kamu selalu sampaikan itu Bapak Ibu supaya kita jangan tolongsong dalam hidup. Kita merasa kita yang bisa menentukan hidup kok. Salah Bapak Ibu. Jangan ke orang lain, karena anak kandung awak tak bisa awak menonton hidup ya. Maka kadang-kadang tak bisa anakku disalan. Apa itu? Nya nak kau ndak ayah juga laku kayaknya. Tak bisa tuh Bapak Ibu. Kita punya latar belakang yang berbeda. Hidup kita berbeda, cara pandang kita berbeda, zaman pun berbeda. Dulu asal-asal kalau kami sekolah tuh di 05, 09 tuh hari di Pulau Buta, lomak berjalan tuh lomak benar. Gua sama-sama berjalan tuh kalau ada mau sepeda tuh lah hebat benar di sekolah. Kini berjalan awak, dia apa berjalan nang? Gini doang saya. Ya Allah. Dulu Masya Allah bangga kita berjalan tuh. Apalagi kalau SD bapak buka sepatu no, songe angkang doang. Aspal langit, batu-batu unciang buka sepatu no. Berjinjang yo kaos-kaos saya. Kini berjalan elok-elok pakai trompa, wah ada itu karena lapang. Ya apa? Tiba banseang. Zaman berbeda. Jadi kadang-kadang kalau mau dia onda anak, tak lo nak gaya, lebih itu lagi. Tapi jangan jadikan tujuh. Jadi zuhud itu gitu Bapak Ibu. Anta ja'ala dunya fi yadika la fi qalbika. Kau jadikan dunia di tanganmu, tidak di dalam hatinya. Karena kalau dunia di tangan, kok kapoi lah. Kok tiba alhamdulillah, kok poi innalillah. Pas tiba dibawa alhamdulillah, tiba jajan sedekah. Alhamdulillah, jelas innalillah. Nah, jadi Bapak Ibu. Jadi Al-Quran turun malam ini. Dulu peradaban manusia itu jahil. Nah itu Bapak Ibu. Bahkan diakumulasikan dengan satu kata jahiliyah. Bodoh. Bodoh. Bini padusi-padusi kau dah tahu tu siapa yang punya dulu rumah. Yang penting ni ada laki-laki yang mulia. Bodohnya tu Bahkan bisa dia ambil bini ayah. Dulu kok kini ada tu yo. Dia cilako itu yang kok kini kok ada juga gitu. Dah sejauh kok Al-Quran juga tu Dulu bini kawan, bini jodoh. Kini ada Allah. Kok dia celaka ibu ini. Cahaya kan lain banyak orang nombor bini dapat bini kawan yang ketujuh. Kayo awak kan kayo je dah. Jadi kayo kau nonton tu selama awak dia. Jadi bangsa-bangsa yang itu ada lah. Terjaga kita Bapak Ibu yang bermuliakan. Turun Al-Quran berubah kehidupan tu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bil Quran yataghayyarul ahwal. Dengan Al-Quran itu kemudian berubah kehidupan. Ketika Nabi Muhammad menancapkan bendera Islam di Madinah, dulu dunia itu dua aja. Persia aja, Romawi aja. Persia aja, Romawi aja. Kemudian dakwah Al-Quran, datang keimanan, datang kekuatan. Al-Quran itu kekuatan orang-orang yang beriman. Kalau hari ini kita mengaku beriman tapi lemah di dalam hidup, kunci pertama kali lihat bagaimana Al-Quran di dalam dadamu. Apa isi Al-Quran yang ada di dalam dadamu? Bagaimana Al-Quran di dalam kehidupan rumah tanggamu? Bagaimana nilai-nilai Al-Quran dalam proses engkau mencari nafkah? Bagaimana Al-Quran ketika engkau memimpin? Bagaimana nilai-nilai Al-Quran ketika engkau mencari seorang ayah? Bagaimana nilai-nilai Al-Quran engkau terapkan ketika engkau menjadi seorang sahabat, seorang kawan, seorang mama, seorang pemimpin, seorang menantu, seorang mertua? Ada semuanya di dalam Al-Quranul.
Saking hebatnya Al-Quran mengubah peradaban. Kan meninggal Nabi, pindah ke Khalifah Ar-Rashidah. Ada yang mengatakan bahwa Khalifah Ar-Rashidah ada berlima. Hasan bin Ali masuk sini. Dia mengatakan sampai Ali sini. Oke, tidak ada masalah. Kemudian Bani Umayyah. Kemudian sampai ke Utsmani itu full. Di zaman Khalifah Utsman, kemudian Islam merebut kota yang paling indah, paling keren di dunia. Romawi yang punya waktu itu, namanya Konstantinopel. Apa namanya gini? Turki. Ya. Istanbul, Turki. Bil Quran. Dan kekuatan Muhammad Al-Fatih paling hebat itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau kehidupan kita memburuk hari ini, yang perlu dilihat kembali bagaimana Al-Quran di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak memburuk kehidupan berumah tangga. Kenapa memburuk kehidupan berkawan-kawan? Kenapa memburuk kehidupan kita? Di antara yang perlu kita koreksi adalah bagaimana Al-Quran di dalam. Bojong. Iko bila di bagian itu sudah ceramah. Tak gini lah. Ini dia. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi menunggu merebut Konstantinopel itu dari sejak busronya Nabi Muhammad SAW itu 800 tahun kurang lebih, sampai Muhammad Al-Fatih kecil dididik. Siapa pendidik pertamanya? Syekh Al-Arab. Apa yang diajarkan pertama kali? Al-Quranul Karim. Masya Allah. Jadi tidak ujuk-ujuk lahir Muhammad Al-Fatih. Tidak, Bapak Ibu. Dicarikan ulama terbaik oleh ayahnya. Siapa nama ayahnya? Nyom Mehmet II. Dicarikan oleh ayahnya guru Al-Quran terbaik di umur 8 tahun menguasai Al-Quran. Kemudian diisi dengan sejarah-sejarah kemenangan Islam di berbagai belahan dunia. Persia waktu itu. Ketika perjuangan panjang Muhammad Al-Fatih, Selat Bosporus tidak bisa ada karena 256 kapal Muhammad Al-Fatih selesai di Bizantium hanya dengan 27 kapal terbaik mereka selesai. Tinggal Selat Teluk Emas yang ada bukit Gatala. Di antara selat-selat bukit, dari bukit ke bukit dipasang lantai-lantai godang yang kapal tidak bisa masuk di situ. Bosporus tidak bisa tembus. Di situ Masya Allah benteng Bizantium luar biasa. Di situ rantai godang-godang yang mustahil bisa ditembus kapal. Bapak Ibu, di saat yang model itu Pak, dan Muhammad Fatih pun luar biasa memang. Satu yang ingat, apa dia? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu isi apa tuh? Di mana dapat kata-kata itu? Dari Al-Quranul. Jadi Al-Quran membuat keyakinan dan kekuatan baru dalam diri. Siapapun yang menjaga ketakwaannya kepada Allah, bahkan di saat paling sulit sekalipun, Allah akan keluarkan dia dari masalah yang sedang dihadapi. Entah dari mana cito tiba keceknya ke anak buahnya, kapal kok kita angkut, kita enjek, kita naik ke tebuki kata Allah. Ya Allah. Bagaimana kekuatannya? Awalnya Al-Quranul Karim. Sehingga memang diangkat, memang luar biasa lah diangkat, masuk 3 hari berperang di dalam tuh, kemudian Konstantinopel jatuh ke tangan Muhammad Al-Fatih. Itu panjang ceritanya Bapak Ibu. Kamu yang ingin sampaikan adalah bahkan untuk kekuatan fisik sekalipun Al-Quran memberikan kekuatan Bapak Ibu yang Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran ini jikalau benar-benar dia jadikan pedoman hidup, dia jadikan kompas di dalam hidup,
dia jadikan zikir di dalam hidup, dia jadikan tempat dia mengadu, bercerita, berkeluh kesah, maka dia akan menemukan solusi di dalam hidupnya Bapak Ibu. Insya maka terakhir, minimal 4 hal yang mesti kita lakukan dengan Al-Quran. 4 hal. 1, tilawatan. Mesti membaca Al-Quran. Lidah kita tak boleh koyang membaca Al-Quran Bapak Ibu. Karena 1 hurufnya 10 kebaikan, dan 10 kebaikan dilipat gandakan menjadi 27, menjadi 40, menjadi 700 di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu Allah muliakan, jika berkurang kebaikan-kebaikan di dalam hidup ya soalnya, kan ada kadang kita ngomong apa? Tak ada guna hidup dia nasi remyong. Lepas baca Quran tak kau? Iya tak ada remyong. Kemana aja kau tidak kado dapat kebaikan dalam hidup dia. Kau main aja di remyong. Tapi kalau pas ceramah tak tuang buat dan datang kau remyong. Tapi kan buat dia musuh jiko yang ada tuan aja lah ada. Bukan kalau di motor ya. Itu tanya ya, yang ustaz itu ya, kalau aku ustaz Tobi itu ceramah karena ya dah, iya nyam, itu kalau keluar dari masjid dah. Baca Al-Quran Bapak Ibu Allah muliakan. Iqra'ul Quran satalinu qalbak. Baca Al-Quran, hatimu akan menjadi lembut. Masih ingat cerita Umar? Apa Umar tersentuhnya masuk Islam? Ya Allah. Lejole baga Umar itu ya Bapak Ibu. Kalau ini hijrah, yang lain kan sembunyi-sembunyi itu. Bahkan Nabi Muhammad dan itu banyak hikmahnya pun sembunyi-sembunyi. Kalau Umar, siapa nak tak bisa kapal lo jabatannya? Siapa nak jatuh bini bisuak? Atau nak yakin mana? Dan hijrah bisuak tunggu dari si pajaran. Nah itu bagaknya. Pada awal kan si kuat aja, awal cuma di luar sana aja, dan nolong kawan dia dah, bertanggung ada mau dan dah. Tapi kalau tiba di padang busuk, dong si kuat nampak dah muda. Baik jalan. Dan mobilnya dua juga, mabuk cek, cakap cek. Izzat kan? Baik Allah muliakan. Kalau Umar yang agak sempurna, jangan manusia jin tak gitu deh. Kalau Umar yang punya lalu lah. Kalau awak ada orang es yang itu kawan awak juga sendiri. Jin weh, orang es yang itu kawan awak juga sendiri. Kalau Umar tak manusia aja, jin takut dia apa? Dan aku lunak dia ketika adiknya terdengar mana? Dia pengen membunuh Muhammad memang membunuh Nabi kojo yang pun baga ada pada. Awas baga awas itu baca dia nak dia jadi buya, dia nak buya. Dan kau tak buya lah dan tangan ini. Ada juga yang doa gitu. Kalau Umar ada tak? Siapa kau mau Nabi Muhammad? Mana yang membunuh ini? Itu baga ya. Lalu terdengarlah bacaan Al-Quran, adiknya tolongan Nabi baca Al-Quran itu. Menangis merinding kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan. Uang kafir bisa lunak hati di Al-Quran. Kita kan tidak kafir-kafir benar tak? Dia banyak kan juga sembahyang subuh aja zuhur banyak kadang-kadang. Kadang masuklah asar cik, kadang maghrib gitu loh. Ya kafir kan? Pak, aku mohon maaf Pak. Nah Pak Jarong, sebenarnya. Alhamdulillah di bainana wa bainahum as-shalah. Janji yang sudah kita sepakati dengan orang kafir kata Rasulullah salat. Siapa yang salat mukmin, yang tak salat kafir, walaupun tinggi kupiah, walaupun panjang dagunya, walaupun dalam kesambungan, walaupun panjang sebannya, tak sembahyang ada kafir. Jadi kalau ada ibu-ibu laki tak sembahyang, lolok orang kafir itu mana? Apa tak ke kafir lah anaknya? Udah kalau ada bini aku mesti sembahyang, tak cowok dulunya sembahyang itu. Lolok orang kafir. Jadi kalau ada buyan terus kowe kok, ya tak perlu dikubur sih kalau ada perlu di sembahyang ada. Kau tu jangan sembahyang selama kau dah. Iya betul buyan ini cik. Uang kafir sih kau ada dong. Tak memang itu kan? Yang kafir tak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan, tidak perlu digafankan, dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman umat Islam. Itu jolenya apa? Ini kalau tidak sembahyang lagi ibu bisa pandai-pandai di talat aja. Kalau lu bawa ke
panti atau kapur ini ada sembahyang. Tuhan aja jojok kayaknya bagi awak. Itu Pak. Nah jadi supaya kita mengerti hidup kok, jet tolong mak warna main-main. Uang mengecek kok sampai kadang-kadang kalau lah jojok uang mengecek awak berarti tidak ada kebaikan ya. Tapi kalau kita diingatkan kebaikan oleh saudara kita masih kita bilang kita ucapkan terima kasih. Oh sembahyang orang itu dia mau kasih lah ini. Mungkin dia dan ngaji dia nak dalam kolam memang enggak salah. Nah itu anjak dia nak gawe. Ang sembahyang lah. Sekali yang benar masalah ustaz suka dia bilang lagi kemudian sembahyang mau. Itu dah harus ngaji kota ada. Anda kalau apa uang sembahyang ada dia kan. Bapak Ibu Allah muliakan. Menjadi hidup hanya sekedar untuk ibadah. Baca Al-Quran supaya lembut hati. Yang kedua tadabbur. Tadabbur kok dibaca kemudian direnung, dia tak tafsir kan. Kalau tafsir mesti dengan para ulama, mesti. Tadabbur pun ada aturan-aturannya, tapi masih bisa kemudian kalau masih dalam naungan ayat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ketika bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang paling dahsyat. Berarti kok diguncang bumi kok sedoi-sedoi ya. Itu tadabbur namanya. Karena tidak sudah pernah surai, kita dapur juga. Mungkin tidak kelakang tidak sampai tidak ya. Musad gue bumi. Wa akhrajatil ardu sadona nado di dalam bumi keluar sadona. Itu mayat apa dia mayat tamat dia minyak dia ngapain petek dan podang dan apa keluar sadona dia. Ih keluar sadona. Air lawi keluar sadona. Wa qala al-insanu ma laha. Barulah manusia mengecek. Pak Pogo. Orang yang baca Quran dia akan ngecek Pak Pogo lah. Ini dia baca bahwa bumi kau akan diguncang sedahsyat-dahsyatnya. Artinya kiamat. Yang tak baca Quran apa cakapnya sedang asik je berjudi, asik je sembahyang, asik je menombang. Kacang mana masih nemang. Kau dah makan setengah awal lagi kepada dah. Bumi nak akan kiamat. Apa dah bikong yang? Aku tak baca Quran. Apa dah bikong yang je? Yang ditopul kalau oleh bajena lagi kau mati juga. Bila kiamat mah dan umat yang paling buruk adalah umat yang bertemu dengan hari kiamat. Mudah-mudahan kita jangan apa. Kalau dikira-kira bisu hari kiamat, kita kojan nombang malam belum. Tekon, ada tekon, Jadi memang yang merusak urusan akhirat itu hanya fokus kepada rasa anca-anca iman kita. Ya, awak lagi mau polisi ya, tapi bayi 20 juta ya. Asalnya jadi polisi yang kita tanam masuk lagu kita gampang lah. Bapak Ibu Allah muliakan. Jadi Al-Quran tadabburan. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Engkau maafkan mereka itu lebih mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok badan kita sama godang dinyonya. Apalagi orang pada musuh apa? Orang pada musuh apa Bapak? Betul dulu kalau mana tak tahu. Tiga dari cik dah dapat awak. Kami kalau cakap kan. Tapi wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Maafkan mereka itu lebih mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu. Itu sakit hati orang dia punya. Iya sakit hati dia. Tapi engkau maafkan, engkau lebih dekat kepada Allah Subhanahu. Tadabbur. Apa cara dia punya? Dia baca Quran tu. Kau tak dibaca apa nak tadabbur apa nama dia punya? Tadabbur. Tadabbur tu terjelongkang. Apa itu Allah punya? Tadabbur. Yang ketiga amalan. Lah diamalkan baru terasa guna Al-Quran itu. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. Dia yakin seyakin-yakinnya kepada Allah dan dia sholat setiap hari dan apa yang Allah berikan kepadanya dia sedekahkan sebagian baru terasa hidup dengan Al-Quran.
kok lalu maju sadunya, takkan tasu itu Quran terus. Mereka jadi Muslim sampai ali, di KTP itu Islam, takkan tasu itu. Yang keempat, dakwahkan. Kalaulah terasa mani lomak hidup dengan Al-Quran, maka dakwahkan, ajak orang lain. Baca. Kami ada pengajian di Bawul sampai Datulo dari Al-Fatihah diulang balik, dibaca, diterjemahkan, diartikan. Insya Allah istiqomah kita ingin sampai An-Nas kita baca. Kalau tidak kita baca, dari mana kita dapat itu petunjuk hidup? Tidak pernah dibaca. Itu dari mana dapat? Tidak mungkin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.